Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Waalaikumsalam. Bu Neni sama Bu Maliha mau ajak antum untuk ngapalin Asmaul Husnanya ya. Ya. Masih ingat? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sampai yang terbaru yang kemarin sama Bu Maliha sudah ditambahkan ya. Dari Ar-Rahman sampai As-Sami ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wahid, Isnen, Salasa. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, yang merajai, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, pemberi selamat, Ya Mukmin, pemberi keamanan, Ya Muhaimin, yang memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Maha Kekal, Ya Kholik, Maha Pencipta, Ya Bari, yang melepaskan, Ya Musawwir, yang membentuk rupa. Biasanya ya, nah itu baru sekarang kemarin yang baru dari melihat. Lanjut ya. Ya Gofar, Maha Pengampun, Ya Kohar, Maha Memaksa, Ya Wahab, yang pemberi karunia, Ya Rozak, pemberi rezeki, Ya Fatah, pembuka rahmat, Ya Alim, yang mengetahui, Ya Qobid, yang menyempitkan, Ya Basit, yang melapangkan, Ya Khofid, yang merendahkan, Ya Rafi, yang meninggikan, Ya Mu'iz, yang memuliakan, Ya Muzil, yang menghinakan, Ya Sami, yang maha mendengar. Oke. Ada berapa Asmaul Husna nih Bu Maliha yang sudah kita hafalkan? 10 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah. Sudah 23 Asmaul Husna. Masih ingat nggak Asmaul Husna semuanya ada berapa? Ada 9. Itu sudah hafal 23 ya. Jadi sekarang sudah 20 sudah kita coba hafalkan dengan artinya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, Ya Raja, Ya Mukmin, pemberi keamanan, Ya Muhaimin, yang memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Mutakabir, pemilik kebesaran, Ya Kholik, Maha Pencipta, Ya Bari, yang melepaskan, Ya Musawwir, yang membentuk rupa, Ya Gofar, Maha Pengampun, Ya Kohar, Maha Memaksa, Ya Wahab, pemberi karunia, Ya Rojak, pemberi rezeki, Ya Fatah, pembuka rahmat, Ya Alim, Maha mengetahui, Ya Qobid, yang menyempitkan, Ya Basit, yang melapangkan, Ya Khofid, yang merendahkan, Ya Rafi, yang meninggikan, Ya Mu'iz, yang memuliakan, Ya Muzil, yang menghinakan, Ya Sami, yang maha mendengar. Kalau kaca saya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk menghafalnya, agak banyak, tapi insya Allah seperti yang kemarin juga sudah hafal, yang ini juga bisa untuk hafalkan. Oke, lanjut ke Pak Irwan, mau BSI ya. BSI minggu ini Manjada Wajada sama Pak Irwan. Oke, kita simak BSI dari Pak Irwan.
Ambil buku PAI-nya, Pendidikan Agama Islam. Waalaikumsalam. Pendidikan. Oke, nah kemarin Pak Iran share tulisan, sudah dibaca atau belum ya? Tentang BSI pada minggu ini. Apa BSI-nya? Manjada wajada. Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Ulangi lagi, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Coba diulangi dulu, baca bareng-bareng 3 kali. Manjada wajada. Coba. Oke, lagi manjada wajada. Bagus, Nafija ngikutin. Ayo yang lain juga. Manjada wajada. Artinya siapa yang sungguh-sungguh ia akan berhasil. Oke. Nah, Pak Iran punya cerita. Cerita ini mengisahkan tentang si anak batu. Si anak batu. Kok Pak Iran bisa disebut si anak batu? Ya, si anak batu itu kenapa disebut si anak batu? Nanti ada ceritanya. Jadi ceritanya ada seorang santri, ada seorang siswa namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Jadi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini sekolah atau pesantren, belajar ke ulama, belajar ngaji, belajar ilmu agama. Nah, ketika belajar ilmu agama, susah banget memahaminya. Yang lain diajarin sudah hafal. Yang ini sudah hafal juga. Yang ini sudah hafal. Ibnu Hajar bingung. Kok anak nggak hafal-hafal? Kenapa ya? Kata Ibnu Hajar. Oh mungkin anaknya bodoh kali. Anak mah susah mengajar. Coba lagi belajar. Ternyata nggak hafal-hafal juga. Datang lagi santri dihafalin, bisa. Datang lagi santri yang lain, bisa juga. Yang datang satu lagi, ternyata bisa juga. Tapi Ibnu Hajar lupa terus belajarnya. Nggak hafal-hafal, kenapa ya? Akhirnya Ibnu Hajarnya sedih. Sedih, aduh anak nggak bisa-bisa, susah amat belajarnya. Akhirnya sampai putus asa. Karena sedih, akhirnya Ibnu Hajar izin ke gurunya. Ngobrol ke gurunya. Ya Ustadz, ya Syekh, anak belajarnya susah amat. Nggak hafal-hafal. Kenapa ya Syekh, ya guru gitu. Mungkin anaknya memang susah. Anak mau izin, mau pulang aja ke rumah. Begitu. Sama gurunya, jangan pulang ke rumah. Belajar aja di sini. Berusaha sungguh-sungguh. Karena siapa yang belajar sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Tapi anak nggak bisa terus. Anak pengen pulang aja, izin pulang. Boleh nggak, Syekh? Boleh nggak, guru? Akhirnya karena Ibnu Hajarnya pengen pulang terus, akhirnya diizinkan sama gurunya. Tapi ada pesannya. Apa pesannya? Ibnu Hajar boleh pulang. Tapi meskipun nggak belajar di sini, di pesantren ini atau di sekolah ini, nanti di rumah harus tetap belajar ya. Kata Ibnu Hajar, ya guru, insya Allah nanti belajar juga di rumah. Akhirnya Ibnu Hajar pengen pulang, beres-beres, bajunya disimpan, dan pulanglah ke rumah. Pas pulang ke rumah, lagi perjalanan karena jauh pulang, tiba-tiba awannya mendung. Awannya mendung. Karena awan mendung, turunlah hujan.
Wah, turun hujan. Ada satu suara yang menggelegar, apa itu namanya? Petir. Dor. Begitu. Ada lagi suara petir lagi. Dor gitu. Ibnu Hajar ketakutan. Akhirnya Ibnu Hajar berteduh di sebuah gua. Jadi ada gunung, di sini ada lubang. Nah, di sini lubang batu. Nah, akhirnya Ibnu Hajar masuklah ke sini untuk berteduh. Ketika berteduh di gunung ini, Ibnu Hajar kaget. Kenapa kaget? Ibnu Hajar melihat batu. Batunya besar loh di dalam gunung. Di sini ada batu, batunya warnanya hitam. Nah, batu ini ternyata bolong, bisa bolong. Ibnu Hajar kaget kok bisa bolong, ternyata dari atas batu tuh ada yang netes-netes air. Netes, titik, 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 begitu. Ditetesin air, satu titik, batunya bolong. Ibnu Hajar berpikir, wah, batu ini kan keras. Coba antum lihat batu. Batu itu keras. Kalau kita pukul batu pakai tangan, tangannya berdarah kan? Sakit. Ini ditetesin satu tetes air, tapi kok bisa bolong? Oh, ternyata karena netesnya itu sering terus. Netes, satu tetes, batu aja yang keras bisa jadi bolong. Akhirnya berpikir, ingat nasihat gurunya. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Oh, mungkin bukan ana yang bodoh. Mungkin ananya yang kurang bersabar. Harusnya ana lebih bersabar lagi. Batu aja ditetesin setiap hari, bolong. Apalagi ana, pasti ana bisa. Nah, di sana semangat lagi. Hujannya udah reda, akhirnya kembali lagi ke gurunya, ke pondoknya. Wahai guru, izinkan saya belajar lagi. Ana yakin kalau ana lebih sungguh-sungguh, lebih sabar, pasti bisa. Izinkan, mohon izinkan. Akhirnya diizinkan lagi belajar sama gurunya. Akhirnya Ibnu Hajar belajar dengan sungguh-sungguh. Terus belajar, meskipun yang lainnya sudah hafal, Ibnu Hajar belum, terus saja belajar. Makin sering bacanya, makin sering menghafalnya, makin sering diulang-ulang. Akhirnya benar, Ibnu Hajar jadi pintar, jadi hebat. Akhirnya Ibnu Hajar menjadi ulama besar. Dan banyak orang yang belajar pada Ibnu Hajar. Nah, hebatnya lagi, Ibnu Hajar ternyata berhasil membuat kitab dan dipelajari oleh orang-orang. Berapa buku yang ditulis? Kurang lebih sekitar 270 kitab. Hebat sekali. Jadi anak-anak insan tamak, meskipun misalkan ada yang belum bisa baca, ya jangan menyerah, terus aja belajar baca setiap hari satu lembar, setiap hari satu lembar. Pasti lama-lama bisa baca. Yang nulisnya masih belum bagus, terus saja setiap hari sedikit-sedikit nulis A lagi. Pak Iran kok masih belum bagus, terus aja lama-lama menjadi bagus. Begitu. Pak Iran kok menghitung belum bisa, 7 ditambah 5, 7 di mulut, 5 di jari, habis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang masih bingung terus, gimana caranya Pak Iran? Terus berusaha. Siapa yang sungguh-sungguh belajar, ia akan berhasil. Oke, ulangi lagi. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Nah, sekarang PAI kita akan belajar tentang adab belajar. Kenapa Pak Iran harus ada adabnya? Nah, belajar itu nggak boleh seenaknya. Kenapa Pak Irwan? Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang belajarnya ada tata caranya, adabnya baik, nanti sama Allah dimudahkan untuk mencari ilmunya. Tapi kalau
mencari ilmunya atau belajarnya seenaknya sambil tiduran, sambil melawan bikin marah gurunya, bikin marah uminya, nantinya nggak hafal-hafal. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar adab belajar. Nanti Pak Aryani akan menyampaikan. Kita undang dulu Pak Aryani ya, Pak Iran cari dulu. Oke, siap-siap. Nah ini Pak Aryani udah siap? Oke, nih. Dadah, sebentar suara Pak Aryaninya belum ada. Kita coba mute dulu. Mute-nya dibuka dulu. Sebentar ya. Sebentar. Cek. Nah, Cek son. ada suara Pak Aryani enggak? Cek. Bentar, ketutup lagi suaranya. Udah. Cek. 1 juta, 2 juta. Kita cari dulu mana Pak Aryani. Sebentar, yang mana ya? Jangan nama saya, Irwan. Ya, namanya Bu Neni. Bu Neni. Barangnya lupa. Oke. Iya. Siap, sekarang silakan Bapak Aryani. Pak Irannya menghilang dulu. Cering. Sik, baik. Anak-anak, kedengaran suaranya? Pak Irwan, kedengaran suaranya? Kedengaran? Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke sana. Ada di sana. Terus aja. Ya. Anak-anak, apa Anak-anak, kabarnya apa semuanya kabarnya pagi semua hari pagi ini? hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Baik. Tadi sudah dengar cerita ya tentang si anak batak yang berusaha belajar sungguh-sungguh akhirnya tercapai karena pesan tadi Pak Irwan tadi menyampaikan ada mafudotnya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah, tidak putus asa, ia akan berhasil. Ya, baik. Hari ini seperti biasa adalah hari di mana kita akan belajar lagi tentang pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, baik. Untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, alangkah lebih baiknya dan lebih bijaknya kita semuanya berdoa bersama-sama. Ya, baik. Bapak pimpin ya. Semuanya siap. Konsentrasi dimulai. Siap, duduknya yang rapi. Ya, rapihkan duduknya. Tangannya diangkat. Sudah diangkat? Kita siap berdoa. Baik, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Ada yang belum mandi? Siapa ya? Ada koton. Sudah pada mandi semuanya? Alkaf, Zila, Raisya. Udah pada mandi ya? Ya, baik. Kalau gitu, Pak Yani akan mengecek konsentrasinya, apakah masih pada siap atau ada yang ngantuk. Bapak cek dulu ya. Bapak cek siap. Angka berapa yang Bapak angkat ini? Di 2 jari berapa? Ada jari berapa? Dua. Ada jari berapa? 3. Ada jari berapa? Enggak ada kepal namanya. Ya, baik. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar PAI yang temanya tentang adab belajar. Sebelum membahas adab belajar, ya apa sih adab itu? Enggak ada. Ya, coba nama-nama yang masuk. Sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum Bapak menerangkan tentang apa itu adab dan apa itu belajar, ya Bapak akan sapa dulu anak-anak yang masuk ke link YouTube juga. Semuanya selamat pagi, assalamualaikum. Yang di Zoom juga semuanya selamat pagi, assalamualaikum. Jangan lupa yang nanti belajarnya di channel yang lain di YouTube, tetap kita konsentrasi. Peron mati. Ya. Ya. Baik anak-anak, adab belajar, ini tema PAI pada kesempatan hari ini. Adab belajar, apa sih artinya adab? Sebagai umat muslim, kita itu mempunyai aturan-aturan dalam kehidupan. Kita itu mempunyai cara-cara dalam kehidupan agar tidak melakukan kesalahan, agar tidak membuat kerusakan. Makanya ada aturan-aturan, ada adabnya, ada etikanya. Mati bu keluar. Nah, baik, berarti adab itu adalah perilaku yang baik atau etika yang baik. Etika itu cara-cara yang baik yang sudah dicontohkan tentunya oleh ya pembimbing umat kita, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan ini adalah bulan kelahirannya beliau ya. Nah, baik, apa saja sih Pak adab itu? Nah, adab itu banyak, nah, bukan cuma dalam suatu belajar ya. Adab mau makan, ada adab mau minum, ada adabnya. Adab mau makan apa?
baca doa terlebih dahulu, kemudian makannya pakai tangan kanan, kemudian makannya harus sambil duduk. Nah, itu adab makan. Adab minum juga sama. Sebelum minum kita adabnya membaca basmalah dulu, sambil duduk, memegang gelasnya atau memegang minumnya itu harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri ya. Itu adab makan, adab minum. Adab tidur juga, tidak boleh tidur sambil nungging, nggak boleh. Tidur itu harus berbaring, kalau bisa berbaring sebelah kanan. Sebelum tidur adabnya harus baca doa dulu, ya biar kita dilindungi. Banyak sekali ya adab-adab dalam perilaku. Adab kita kepada orang tua banyak juga. Kita harus hormat. Tidak boleh kita suaranya lebih kencang daripada suara orang tua kita atau abi uminya, ayah bundanya nggak boleh, bapaknya suaranya kecil, ada apa nah malah kita suaranya gede, pokoknya minta jajan, nggak boleh kencang-kencang ya, itu namanya tidak beradab. Nah, tidak panjang lebar. Kita fokuskan kembali lagi ke tema kita adalah adab belajar. Berarti etika mencari ilmu. Ya, tadi seperti Ibnu Hajar tadi, si anak batu, jadi mencari ilmunya, tadinya sudah putus asa karena susah mau ngapal pelajaran susah, mau belajar menghitung susah, mau belajar nulis susah. Nah, tapi karena tidak putus asa, nah itu adabnya, kita belajar tidak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa kita akan bisa. Kalaupun ada kesusahan, ada kesulitan, kalau terus-menerus kita sungguh-sungguh seperti tadi, seperti batu yang keras, tapi bisa kalah sama air. Meskipun air ternyata air kan halus, sudah halus, air itu kan lembut, tapi kok bisa melubangi batu yang begitu keras. Itu karena belajar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau terus menerus pasti akan bisa. Ya baik, ada belajar. Sebelum belajarnya ada, berarti adabnya sebelum belajar itu ada baca doa. Ya, maka sebelum belajar, adabnya, etikanya kita harus terlebih dahulu membaca doa. Seperti tadi, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Setelah membaca doa, jangan lupa kita juga tidak boleh main-main. Lagi belajar main-main, ada yang belajar main-main, goyang-goyang sambil tiduran, nah tidak boleh ya. Nah, adabnya harus memperhatikan apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Harus mendengarkan dengan baik, harus menyimak dengan baik, tidak boleh ngobrol, karena ngobrol nanti ada waktunya. Ya, siapa yang biasa kalau belajarnya ngobrol? Atau kalau adab sekarang kan belajarnya pakai HP di rumah, pakai Zoom, ada tuh yang ngotak-ngatik HP. Nah itu tidak boleh ya, harus mendengarkan sebelum Bapak Ibu gurunya selesai, mendengarkan saja. Nanti kalau kata Bapak Ibu gurunya, ya silakan boleh yang mau bertanya. Nah kalau sudah diizinkan, nah berarti baru boleh. Ingat, adab kita terhadap guru harus dipatuhi. Kalau kata Bapak Ibu guru, nah kalau minum, kalau makan jangan berdiri ya, harus sambil duduk, itu harus diikuti. Nah kalau sama orang tua, sama umi abinya, sama ayah bundanya, sama mama papahnya, jangan nakal ya, jangan sering minta, maksa, tidak boleh nangis, sudah gede. Nah, kalau bisa ikut membantu di rumah, membantu membersihkan rumah, membantu merapihkan tempat mainannya setelah main.
kalau lebih bagus lagi, yang akhwat biasanya membantu mencuci piring, mencuci gelas bekas makannya ya. Nah, itu bagian daripada adab dalam Islam. Ya, anak muslim itu harus senantiasa berperilaku baik. Adab sama teman, tidak boleh mengejek, tidak boleh meledek teman, tidak boleh meledek punya orang lain. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita harus menjaga adab itu, perilaku kita. Dalam belajar biasanya sering anak itu belajarnya tidak fokus karena tidak memperhatikan adabnya. Nah, apalagi ya selain itu tidak bercanda. Setelah belajar dirapikan sendiri bukunya, pensilnya, penghapusnya. Jangan sampai nyuruh umi abinya untuk merapihkan. Tidak boleh. Nah, itu bagian daripada adab belajar. Kemudian kalau ada yang kotor di rumah, ada sampah, diambil, dimasukkan ke tong sampah. Itu adab berperilaku yang baik, menjaga kebersihan. Itu juga adab. Terus menjaga kebersihan tubuh, kebersihan baju. Nah, itu juga banyak sekali ya. Setelah belajarnya, adabnya juga membaca doa. Supaya apa? Supaya apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah didengarkan, sudah dipelajari, itu tetap nempel, tidak dibawa oleh setan. Kalau habis belajar tidak baca doa, wah setannya masuk, akhirnya ngambil ke otak kitanya, ke hati kitanya, menggoda lagi. Oh udahlah, nggak usah mikirin pelajaran, nggak usah menghafalkan Asmaul Husna, tidak usah menghafalkan Al-Quran, tidak usah ngaji, tidak usah menghafalkan penjumlahan, nggak usah. Nah makanya adabnya kalau belajar, setelah belajar harus membaca doa sesudah belajar, biar ilmu kita, apa yang sudah kita pelajari akan tetap nempel di kepala kita dan akan membekas di dalam hati kita, sehingga menjadi amaliyah kita, menjadi kunci sukses agar kita dapat paham, memahami pelajaran yang kita pelajari. Nah ini anak-anak, adab itu paling utama. Sebab Rasulullah pun diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini itu juga untuk menyempurnakan perilaku manusia, yaitu adab, supaya manusia itu beradab, supaya manusia itu berperilaku baik. Jadi kata baginda Nabi, kata Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman. Nah, Rasul diutus sebagai seorang guru. Untuk apa sih? Liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan perilaku manusia agar beradab, agar berperilaku baik. Nah, jadi sehingga nanti kalau sudah berperilaku baik, hidupnya akan sejahtera, bahagia, aman. Kemudian setelah hidup di dunia, ia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sekilas tentang pelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya nanti Bapak akan cek ya, apakah sudah memahami atau belum, apa itu adab, ya, artinya adab itu apa saja adab belajar itu, ya, dalam belajar itu ada adab-adabnya apa saja, apa kita harus bagaimana. Nah, nanti bisa dikoreksi, bisa dites ya. Jadi supaya nanti ketika ada soal-soal pertanyaan tentang adab, maka antum semua sudah paham dan bisa mencari jawaban yang benar. Baik. Ada yang mau bertanya? Kasih waktu, Pak Irwan. Bisa dibuka
suaranya. Masih kedengaran suaranya, Bu Neni masih? Ya. Mau dibuka pertanyaan? Ada ini supaya ada feedback. Ditanya anak-anak aja. Yang dinyalain aja. Anak-anak ada yang ditanyain? Ya, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Raisya, ya, Altaf, sudah oke. Sekian, Kak Usar, sudah oke. Ya, semuanya Bapak pantau belajarnya bagus. Nafisah juga sambil duduk di kursi. Altaf sambil ditemani rembulan, bulan sabit. Aku mau ngomong dulu. Hah? Teman. Ya. Teman. Teman. Ngapain? Adiat. Suaranya. Adiat. Kedengaran suara anak-anaknya. Ini mau dibukanya susah. Adiat. Apain? Saya XF, kalau ada saya Adiat. Apain? Ya, diingat lagi, adab belajar harus diperhatikan agar apa yang kita pelajari, apa yang kita cari dalam belajar itu bisa kita dapatkan. Nah, kemudian supaya cepat dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat, maka ada belajarnya terutama kepada guru harus juga diperhatikan. Ya, jika bertemu guru siapapun itu, tidak harus bertemu Bapak atau bertemu Neni, Malihat, Iwan, siapapun bertemu orang guru harus mengucapkan salam. Bertemu orang tua harus mengucapkan salam. Nah, itu adab yang baik. Bertemu orang tua, umi abinya juga harus mengucapkan salam. Ingin kemana-mana, ingin main, mau keluar rumah, mau jajan, adabnya harus meminta izin kepada umi atau abinya. Ya, tidak boleh meskipun kita punya uang, ada uang tabungan, tidak boleh kita tanpa izin. Jadi harus kita meminta izin dulu. Itulah adab. Sebagai anak muslim, semuanya harus diperhatikan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Harus ada persetujuan orang tua kita. Karena antum semua adalah masih anak-anak. Dan itu harus atas izin orang tua. Termasuk apapun ya. Tidak boleh mentang-mentang punya tabungan. Oh, pokoknya mau tidak beli boleh ini. mentang-mentang punya tabungan. Oh, pokoknya mau beli ini. Terserah mamah meskipun nggak setuju. Terserah papa meskipun nggak setuju. Pokoknya pengen ini, pengen ini. Kalau Nah, kata itu umi tidak abinya boleh. jangan.
Kalau kata umi abinya jangan, iya jangan. Kata abinya jangan. Itulah Kata abinya boleh, anak baru muslim boleh. harus patuh terhadap guru, anak harus muslim patuh terhadap orang tuanya, harus patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar kita disayang Allah, agar kita disayang Rasulullah. Nah, sama adab kepada Rasulullah kita harus sering-sering membaca sholawat. Ya, sekilas masih ingat yang kemarin? Sholawat kisah sang Rasul. Saya ingat. Ya, nih Bapak ulangi ya. Ingat. Sholawat kisah Rasulullah. Rohatil akhyaru tashdu bima'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rohatil akhyaru tashdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ya, siapa yang hafal nama bapaknya Rasulullah? Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, kan diingat-ingat. Jadi supaya kita bisa tahu, hafal, mengetahui nama keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita. Ya, ya. Sekarang kita harus perhatikan adab tadi. Setelah belajar kita harus berdoa, membaca doa setelah belajar. Ya, siap. Bapak pimpin ya. Siap duduknya yang rapi. Rapi nih. Betul. Makanya juga berdiri. Tangannya diangkat. Kita siap berdoa. Ista'inu waqra'u suratan asr wa du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
Aliyil Azim. Amin. Siap beri salam. Oh. Diperpendek, diperpanjang, ditelan, diperbagus. Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi